istri-istrimu. Jadi kan dia tidak membaca bahwasannya ini malapetaka dia tidak membaca itu. Yang dia baca, aku akan mengambil istri-istrimu. Nah itu yang dia tuduhkan, dia memframing ayat itu gitu loh. Tapi dia tidak Udah baca ya? di bahwasannya itu. Udah ya? Artinya bahwasannya itu adalah Tuhan itu memberikan peringatan kepada Raja Daud agar Raja Daud itu mengakui kesalahannya dan tidak berbuat dosa lagi. Itu poinnya. Jadi Udah. bukan berarti Tuhan itu mengambil istri-istri, nggak seperti Udah itu, belum? Lama Pulgoso. banget nih. Kamu baca dulu nih. Iya, Besok-besok kalau mau tafsir kita Cukup, baca udah cukup, lengkap. udah cukup. Ya. Iya. Kamu lihat Udah ini ya. begitu Pulgoso. Ya diam. Jangan berdusta di depan saya. Saya ini 6 tahun baca kitab kamu. Udah saya obok-obok kitab kamu. Kamu baca ini ayat ketujuhnya nih. Kamu pikir Tuhan gak ngambil bini orang? Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Pertama Tuhan lu udah ngambil bini orang coy. Bukan akan, udah diambil. Pertama udah diambil bini orang dikasih sama si Daud. Abis itu si Daud ngambil bini orang lagi, Betseba namanya. Tuhan lu marah gara-gara si Uria mati. Nah lalu datang si Natan lagi. Apa kata si Natan? Ini dia bawa firman Tuhan di sini. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Kau pikir ini cuma nubuatan? Kau baca ayat korelasinya di sini, jangan tipu-tipu di hadapan saya. Kau tahu tidak, ayat ini sudah terjadi di dalam 2 Samuel pasal 16-22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik bapaknya di depan mata seluruh Israel. Udah diambil bininya Daud, gundik-gundiknya Daud udah diambil. Tuhan yang kasih gundik itu sama Daud. Dipenuhi di dalam 2 Samuel 16:22 karena Daud telah mengambil Betseba. Jangan kau tipu-tipu kami. Tuhan kau yang ambil. Maka dibentangkan di atas soto. Si Absalom ini anaknya Daud. Dia ski dipapap di hadapan orang-orang Israel ini dengan bini-bini bapaknya ini. Yang ambil siapa? Tuhan yang melakukan itu. Nah, Tuhan yang udah bilang, aku akan mengambil istri-istrimu. Ya, mana tadi itu ayat 11. Jangan coba-coba tipui kami umat. Saya sudah kubok-obok kitabmu ini ya. Sudah kubaca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, udah tahu aku isinya ya. Iya, lihat ini baik-baik. Nah, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa pada Tuhan. Dan Natan berkata pada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, si Daud diampuni karena bersiki dipapap. Tapi Tuhanmu itu tidak ada belas kasihannya. Daudnya iya karena nenek moyang dia. Dia mengasihi Daud karena nenek moyangnya. Calon nenek moyangnya ini, makanya nggak dibunuh dia. Tapi yang jadi korban siapa? Perempuan-perempuan bininya, gundik-gundiknya Daud itu. Dia yang ditiduri sama anaknya. Ini apa ini? 2 Samuel 16:22 ini. Kau pikir ayat bukan korelasi ini? Kau tahu arti bintang di sini dalam aplikasi ini? Ini ayat nubuatan, terpenuhi nubuatannya kemudian di 2 Samuel pasal 6, 16:22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik bapaknya di depan mata. Ini anak kecil nonton ini. Orang lagi bersenggama ini. Tuhan kau yang bikin. Karena Tuhan kau memang bilang, aku akan mengambil istrimu di hadapan banyak orang. Orang itu akan tidur di siang hari. Nah, nih. Ini kok bilang nggak diambil? Udah diambil. Istri yang dipakai Daud ini pun bini orang dikasih Tuhanmu. Jadi Tuhanmu tuh 2 kali ngambil bini orang. Pertama bini orang diambil dikasih ke Daud. Yang kedua bini Daud yang udah diambil dikasih lagi itu dikasihkan lagi ke anaknya. Macam piala bergilir perempuan ini. Masih mending Miabi. Miabi dapat duit dia dari berhubungan intim. Divideokan. Kalau ini dilihat orang lagi rame-rame. Nggak dikasih duit lagi sama Tuhanmu. Kasihan kali. Kalau ini mamamu, mau nggak kau mamamu diambil sama Tuhanmu, dikasih-kasih ke orang gitu? Mau nggak? Ini Tuhan macam apa kayak gini nih? Ngambil bini orang dikasihkan ke Daud, terus diambilkan lagi, terus dibagikan lagi ke orang lain. Yang nidurin anaknya lagi, anak tirinya lagi. Anak tirinya lagi yang anak kandungnya lagi niduri mama gudik-gudik mamanya ini. Jadi jangan tipu kami ya. Kau bilang ini belum terjadi. Baca baik-baik. Ini ayat korelasi. Ini bintang tandanya korelasi ini. Kau klik tanda bintang ini. Terjadi sudah. Maka dibentangkan kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Terjadi. Perempuan dijadikan piala bergilir sama Tuhanmu ini. Ya, jadi jangan bilang kami berdusta. Kami tidak pernah memframing. Kau bilang apa nenek lampir tadi, mama kau lah nenek lampir ya. Nggak apa-apa kalau bilang aku nenek lampir. Tapi apa yang ku sampaikan ini semuanya ada di kitabmu.
Ya, jadi kalau nggak mampu membantah, jangan kau serang pribadi. Aku nggak pernah bilang nenek mama kau memang lampir dari tadi. Tapi aku tanya dulu sekarang, kalau mama kau yang diambil Tuhan, kau rela? Juga aku tanya samamu, kalau mamamu yang diambil Tuhan diberikan kepada Pak Pipo, mau kau? Binikmu diambil Tuhan, mau kau? Dikasih ke anakmu, mau? Jangan kau tipui kami umat Islam. Kami udah capek baca kitabmu. Bahkan merinding bulu kudukku baca kitabmu. Jadi kalau kau tidak mampu menjawab, membantah, jangan kau bawa, kau hominem kau. Lagian kau mau bilang aku nenek lampir pun, kau pikir ada nenek lampir secantik aku ini? Nggak ada. Aku lah satu-satunya nenek lampir cantik. Kalau emang aku nenek lampir ya kan, nggak apa-apa. Masalahnya bantah itu. Boleh ketawa nih. Boleh bang. Jadi gilir itu perempuan itu dijadikan piala bergilir sama Tuhanmu itu. Untung bukan mamakmu itu. Kalau sempat mamakmu itu, kau tengok tuh mamakmu dipakai siang hari. Dan itu Tuhanmu yang punya kelakuan. Jangan tipu kami, kau bilang nggak terjadi itu. Ancaman, kau pikir Tuhan ngancam-ngancam gitu aja? No, Tuhan melakukan itu. Coba bantah. Jangan coba-coba tipu kami umat Islam. Kami baca kitabmu. Jadi teman-teman, memang sulit membela iman mereka. Kenapa? Karena itu tertulis datanya. Ada 5 poin masalah di ayat ini. Pertama, masalahnya adalah Tuhan Bani Israel membiarkan perzinahan Daud. Kenapa? Hukum imamat, sudah saya katakan, pezina itu harus mati, itu tidak berlaku kepada Daud. Karena Daud calon nenek moyangnya Tuhan. Ya iyalah, kalau dibunuh Daud nanti tidak punya nenek moyang Tuhan lagi. Aneh nggak menurut kalian? Hanya karena Daud akan jadi nenek moyangnya, dia biarkan itu berzina. Kalau memang Daud bisa bertobat dan diampuni, ngapain Yesus mau mati? Kalau memang ternyata dengan pertobatan dosa bisa diampuni, ngapain Yesus mau mati? Ya, karena menurut Paulus dalam kitab Ibrani, pengampunan itu tidak bisa tanpa penumpahan darah. Pertanyaanku, ketika Daud meminta ampun kepada Tuhan hasil perzinahannya, darah siapa yang ditumpah? Darah anaknya. Darah anak hasil jinanya itu. Bayangkan kejinya Tuhanmu. Mengorbankan bayi demi menghapus dosa Daud. Bayi yang tidak bersalah itu, yang lahir karena hasil zina Daud dengan Batseba, itu ditumpahkan, disiksa selama seminggu oleh Tuhanmu yang belum jadi manusia itu, demi menghapuskan dosa si Daud. Habis itu Daud tenang aja lagi. Habis itu Daud malah tidur lagi dengan Batseba, punya anak Salomo. Tuhan berkenan dengan Salomo ini. Padahal itu anak bini orang tadi. Ini Tuhanmu. Bantah saya kalau kau bisa. Di mana saya salah? Lalu kemudian apa? Masih kurang, kata Daud, diambil bini orang tadi. Akhirnya apa? Bini Daud yang tadi adalah bini orang yang diambil kembali, diberikan kepada Daud. Itu diambil oleh Tuhan, diberikan lagi ke anaknya Daud. Yang berzina Daud, yang menikmati perzinahan anaknya. Perempuan-perempuan mama-mama ini yang dijadikan piala bergilir. Pertanyaanku, kalau itu mamamu, kau relakan itu? Jawab. Jawab Jo Andre. Kalau itu mamamu, kau ikhlaskan kalau Tuhan yang melakukan itu? Udah ya, saya jawab ya. Silakan dijawab. Udah. Jangan kau main fitnah aja. Potong ya. Jadi saya nggak potong kamu loh. Jadi begini ya, Malampir. Di dalam 2 Samuel itu, tadi kan tuduhan kamu itu bahwa Tuhan itu mengambil istri-istrimu. Ya kan itu tuduhan kamu. Andre, ya, kalau kata nah, itu di sini saya sudah katakan. Andre, sebentar Jo Andre, kami ini Masih katanya tadi saya disuruh, saya tadi diem loh. Ya, kau sopan, kau sopan. Kau bilang kau sopan. Ya memang dia nenek lampir. Sopan lah, sopan. Ini diskusi ini. Aku bilang Kau sopan lah, kau sopan. Keturunan pesundal, Dia John lebih tua dari keturunan kau. pesundal loh. Umi itu lebih tua dari Kau kau. malu Sopan lihat kau Tuhanmu sedikit. itu loh. aduh, semuanya bersuara Kau ngapasin sahwatnya di jalanan itu, harus malu kau. Nggak usah kau sembarangan ngomong. Nggak apa-apa Bang Akal. Sadar Gini kau, Bang kalau Akal kau sama Bang keturunan Gita. pesundal itu, Kristen itu Akal gini. keturunan pesundal loh. Nggak, memang mereka itu harus seperti itu. Jadi Kristen itu harus seperti itu. Udah biarkan saja, biarkan. Kita harus membuktikan bahwa orang Kristen itu
Kok malah Mereka itu kesetres, umat malah kami. Kalau malu Jo Andre, Nggak kalau apa-apa, kau nggak apa-apa. malu Tuhanmu bersundal kiri kanan, janganlah kau seperti itu. Bang Akal biarkan. Peganganlah kuat-kuat. Bang Dari Akal tadi biarkan. ngoceh terus gua diem gitu. Tunggu dulu Bang Jo Andre, sabar dulu Bang Jo Andre. Kan saya sudah kasih tahu. Kalau Anda tidak mampu bernarasi, janganlah diksi itu menyerang pribadi gitu loh. Sopanlah. Kan saya selalu memperingatkan Anda gitu loh. Saya hargai Anda ada di sini ketika Anda tidak menghargai orang lain gitu loh. Ya. Berarti tidak ada menghargai apa Kalau yang nggak mampu menjawab, saya mau kasih data Tuhan membuka celana dalam ini ya. Udah ya, saya mau sholat maghrib. biarkan dia nih dulu Ya, bukan. menjawab. Jangan banggakan dulu dia pancing lagi. Oke, silakan. Silakan Bang Ali. Silakan buka. Silakan. Jo Andre terima saja lah Jo Andre, kalau Kristen itu keturunan pesundal semua karena Tuhannya memang bersundal bahkan di pinggir jalan. Ya, aku mau sholat maghrib Jangan dulu ya. malu. Ya, sholat aja Bunda, sholat aja dulu Bunda. Nanti keburu lewat waktunya. Ya udah, nanti aku buka Yeskel 637 nih. Ya, silakan Bang Cinta. Silakan. Biar tanggapinya dulu. Apa yang mau ditanggapi itu fakta loh, tertulis di dalam Bible. Kalau dia lebih hebat dari Bible, boleh nanggapin. Barang tertulis kok. Gak apa-apa, kita dengarnya congornya dulu. Udah lanjut aja Bang, gak mampu dia benar nasib. Dilanjut, Aki Cinta Salawat. Ya, disambung aja tadi pernyataan Uni tadi terakhir dia mau kan. Buka aja Bang. Yeskel 1637. Yeskel berapa? Bang Bang? Akal Iya, 1637. Yeskel berapa? 16:37 ya. Baik. Ya itu ada dua data itu sama Nahum 6 nomor 5. Ya satu dulu Oh, iya, Bang, satu Nahum, dulu. Iya. Kalau gitu kok masuk aja ke itu Bang, data yang kemarin. Yang ayat-ayat pesundal di dalam Bible itu, gua ada datanya. Loh, enggak, tadi kan Uni kan tadi keburu dia mau sholat. Buka dulu Bang yang Yeskel 16 itu Bang. Iya sudah Bang. Oh Yehezkiel 16:37. Sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau dan akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Gitu Bang. Mantap Bang. Nahum 6 nomor 5 Bang. Nahum 6. Bentar Bang. Nahum 6 berapa Bang? Nahum 6 nomor ayat punggung 5. 5. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Maka semua orang akan melihat engkau, akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Apa artinya nih Bang? Niniwe. Di ayat 7-nya. Di ayat 7 gue bingung. Niniwe. Sudah Bang Cinta Salawat. Tapi percuma juga Bang, nggak ngomong dia. Malu kan. Ya gimana itu? Seperti itu tulisannya. Parah kan? Makanya datang Al-Quran untuk meluruskan. Cari satu kata aja di dalam Al-Quran yang bahasanya jorok, yang bahasanya kotor. Satu aja. Coba kau cari. John Ray.
Kenapa kalian bahas Silakan, Bible Gandri. terus? Asik Ampun, bang Bang. untuk Kenapa ini? dibahas karena nyeleneh. Ampun, Asik Bang. untuk dibahas Ampun, karena Bang, isinya selamat. nyeleneh semua bang. Ampun, Bang, Kenapa ini selamat. orang Islam bahas Bible terus? Ampun, Bang, Asik selamat. bang, asik Ampun, ke Bang, dibahas bang karena nggak jauh beda kita baca kitab porno bang. Kenapa? Ini lama juga tidur aku Kurang ini ya. ajar. Lagi, lama juga tidur aku ini ya. Kenapa? Hmm. Kenapa? Kenapa kalian Kepanasan? bilang Bible Emang seperti itu? Bible porno? Bukan, gue bilang mirip isinya bang, mirip. Kenapa kalian mirip-miripin itu? Kurang ajar. Emang bunyinya kayak gitu, baru aja dibacain. Lu mau nyangkal aja. Kalau ada ilmumu. Baca Yohanes 1. Mana ada? Apa Mana Yohanes ada 1? begitu? Jangan baca cuma satu. Kau Mana ada baca Yohanes sampai porno-pornonya? 8, jangan cuma satu. Kau Mana nyomot Yohanes 1 sampai 8? Emang Yohanes Ada mau yang ceritakan pornonya. Yesus. Loh. Mana yang pornonya ini di situ? yang baru-baru dibacain. Ini banyak yang dibacain ini loh. Buktikan di Yohanes ada yang porno-porno. Kalian ini kurang Loh, kok ajar. Yohanes? Yohanes. Emang Yohanes buat siapa? Emang buat Yesus. Belajar kau. Ada yang pornonya nggak di situ? Loh, itu Yohanes emang buat Yesus. Ada yang pornonya nggak? Belajar kau dulu, Kamu baca ini dulu, nggak nyambung ya. baca. Tadi kamu bilang di kitab porno-porno. mulu, sebagian besar kitab mulu. Kok satu aja yang dicomot-comot? Emang cuma satu Bible isinya Yohanes semua. Akal. Aneh kau. Saya Ini laporkan kores. room ini ya. Akal, ini kores. Laporin woi. aja, emang gue pikirin. Bang Laporin Akal, aja. ini kores Bang Akal. Ya. Jangan. Ah, mengkores. Aduh, nggak jadi. Izin lagi, minta maaf. Gue pikir nonton lagi. Lanjut. Nggak jadi. Gue kabur. Gue menyuntut. Durhaka, Bang Akal. Semangatnya mantap. Mantap semangatnya. Perhatikan dulu itu Enggak, Mas. masalahnya Aki tadi Umi bernarasi berdasarkan data. Mereka kejang-kejang Aki, keluar masuk kejang-kejang semua. Malah Mantap. ngatain Umi, kan nggak bagus. Bang Akal. Harus Cek ahli dulu. begitu emang. Harus ahli bubukin lewat biblosnya sendiri emang. Ya ini udah lama Aki Erik nggak dipakai Selamat Tungtri gitu. Karena ini zaman-zaman apa ya? Zaman-zaman dulu banget ini. Jadul akunnya. Pantas kok Erik cerita. Pantas Bang Erik tadi bilang, kok lama ini akun ini ternyata. Minta maaf lagi, minta maaf. Gue pikir konten lagi, minta maaf. Ah, jangan kasih tahu dulu Bang. Ayo minta Bang. maaf. Izin, Bang. Minta uang harusnya. Nggak, gue Udah sebel. gimana? Siapa? Nggak berani ngomong Umi, nggak berani ngomong. Tadi kita buka data ini Naum sama Oten Yeskel, ini. nggak ada yang berani ngomong ini. Kamu tahu tidak Selamet? Kalau Tuhannya Oten itu membuka celana dalam, kamu tahu itu? Kamu tahu apa kamu? Ini kamu lihat di Hosea pasal 2 nomor 10, Tuhan membuka celana dalam. Coba Nama kamu Tuhan, nama Tuhannya Tungtri bukan Hosea. Kamu lihat ini Hosea, dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya. Itu jembutnya dilihat-liatin. Itu bukan celana dalam, itu kemaluan. Kamu ini wanita nggak bisa Ya masa, bedain. masa kemaluannya tidak pakai celana dalam? Kamu pikir orang dulu nggak pakai celana dalam? Ya Tuhannya Tungtri nggak perlu celana dalam. Iya, tapi Terus? kan pakai rok nih, kan pakai rok. Maksudnya Kan kemaluannya kelihatan. dikikis gitu. Kemaluannya dikikis diangkat gitu. Kamu. Udah jangan ketawa. Kamu udah ini jangan perempuan ketawa. nggak ngerti. Udah jangan ketawa. Itu udah. Kamu kalau laki-laki kalau nggak jelas kemaluan kamu ke ya. bawah, Kamu laki-laki bukan? lalu kemudian dibawa ke atas, itu disingkapkan. Jadi dibawa ke atas supaya dia nggak melehoi ke bawah. Kamu ini nggak ngerti sama sekali. Udah. Maksudnya saya mau diangkat sholat ke maghrib atas. dulu. Saya sudah Iya, itu sholat disingkapkan begitu. Diselipin Bagaimana di dengan ini? lipetan Kamu dengar ini, pantat. dengar ini. Satu lagi ayat ini kamu dengar sebelum sholat maghrib ya. Sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik engkau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka, mantanmu dikumpulin nanti dari sekitarmu untuk melawan engkau. Aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Nggak apa-apa. Kemaluanku gede, singkapin aja. Kamu kurang ajar. Kamu bikin aku batuk. Dasar kamu Oten. Ada-ada aja ya. Tapi inilah mungkin terjadi. Ini ada satu narasi yang ingin saya sampaikan ya enggak. Teman-teman Kristen ini kan sering bilang bahwa Tuhannya sering turun naik bertemu dengan murtadin ya kan.
Tapi kenapa Tuhannya tidak pernah datang membantu anak-anak kecil yang menjadi korban perkodokan pastor-pastor di gereja Vatikan yang jumlahnya ratusan ribu bertahun-tahun itu? Kenapa? Saya bingung ini. Kenapa ya? Apa Tuhannya memang tidak suka sama anak-anak sehingga anak-anak tidak diselamatkan sama Tuhannya gitu? Ya nih, oke saya kasih data aja. Ini parah sekali nih. Makanya saya katakan ini bukan oknum, ini mah doyan. 216.000 korban. Dan saya buka satu-satu dulu. Kalau memang mereka punya Roh Kudus nggak mungkin ini terjadi, guys. Oke, kita buka dulu, ada 10 data yang saya buka. Bentar ya. Kita lihat agama lendir ya. Agama yang nuduh-nuduh Nabi Muhammad itu cabul, ternyata mereka sendiri cabul. Parah kali nih. Bentar ya, kita... Oke, kembali lagi saya katakan bahwa kalau seandainya satu ajaran itu mayoritas kelakuannya begitu, itu tidak bisa dikatakan oknum lagi loh. Karena kalau oknum itu pelakunya tuh sedikit, minoritasnya gitu. Atau dari 100 misalkannya paling enggak ya 2 lah gitu ya kan. Ya kan? Tapi justru kalau kita lihat teman-teman, mayoritas mereka malah kerjaannya begitu. Ya. Nih, saya kasih ini, kalian akan terkejut-kejut lihat data ini. Dan data ini kalian bisa lihat di mana saja. Saya sudah kumpulkan, ya. Sejak tahun 1950, coy. Gokil. Yuk kita buka yuk. Yuk mari kita lihat bagaimana kelakuan dari orang Kristen ini, guys. Kalau cuma 1 biji 2 biji sih nggak apa-apa ya kan. Ini kalau kelakuannya berjamaah gini mah doyan namanya ini. Ini bukan ini lagi, ini mah doyan. PPJ minta naik kasih nih, PPJ. Nggak usah. Itu tuh lebih najis daripada oten itu. Jangan, kalau PPJ naik, jangan sampai kita ketularan AIDS. Dia kan baru-baru kena rudal, belum steril dia. Nggak lagi dia oten aja nggak nerima dia, si A juga nggak terima. Di Islam nggak, agamanya apa coba? Kita di debat lintas agama, bukan. Enggak, masalahnya juga baru-baru Umi terdengar dia lagi kena Sodom kan, disodomi. Enggak, Nanti kita kan AIDS bukan di Komal lagi ini membahas bahaya. tentang diskusi lintas dobol kan. Kita kan lagi diskusi lintas agama. Dia kan taunya kan perdobolan. Nah, saya coba carikan umat Islam yang korbannya sampai ribuan gini. 200.000 anak jadi korban. Di mana? Di gereja Katolik Prancis. Catat ya nama negaranya, dia merata ini. Ini Prancis. Jod. Kita lihat. Nih Prancis. Oke. Kita lihat lagi di sini. Nih. Ini kita lihat. Ya. Tadi ini masih Prancis. 216.000 korban Prancis. Kemudian kita lihat ini masih Prancis tadi ya. Oke, masih Prancis. Nih, kita lihat di sini. Nih. Kita lihat pertama-tama kita pindah negara dulu ya. Ini sangat korbannya ribuan. Kasus pedo masif terungkap di Amerika Serikat pada Juni sejak tahun berapa? 1970. Tahunnya sudah lama, ribuan korbannya, pelakunya banyak. Ini nggak mungkin dibilang oknum, ya. Kemudian tahun 2004 muncul foto-foto sejumlah pendeta yang mencium dan meraba-raba tubuh siswa sekolah di Austria. Ya, ini Austria. Tadi Prancis, Austria. Sekarang pindah kemana kita? Tahun 2011 ribuan anak di Belanda. Ingat ya, korbannya segini loh. Ribuan ya, ribuan anak di Belanda diketahui telah mengalami pelecehan gereja lagi. Di mana? Belanda. Pelakunya berapa? 800-an orang. Pindah negara lagi kita. Ini kok merata ini. Sementara itu lebih dari 300 keluhan terkait kasus pelecehan di gereja Katolik. Kalau di Belanda ini korbannya nih. Berapa banyak? Ribuan. Oh, ribuan. Nah, Lanjut Umi. kalau yang di Belgia 300 baru keluhan. Ini yang melapor ya. Yang melapor. Belgia ini masih juga di gereja. Lanjut. Sekarang tahun 2015 kota Granada Spanyol. Puluhan pastor pelakunya dan 2 pekerja gereja. Ini yang melapor. Kemudian kita pindah lagi ke negara lain.
tahun 2017 penanganan institusi di Australia. Korban, mau tahu kalian korbannya berapa? Nih. 4.400. Ribuan coy. Korban dari 1.000 institusi Katolik. Oh my god. Ya, ini meraja. Bahkan saking ngerinya kasus ini, PBB pun ikut campur. Ada PBB ngurusin santriwati yang diperkodok sama Ustadz. Ada. PBB kecam Vatikan. Kalau PBB sudah turun tangan, itu artinya kasus yang bukan kaleng-kaleng lagi, guys. Dan kalian jangan percaya kalau suatu saat mereka bilang Nobel itu kan dari Kristen. Nih, penerima Nobel perdamaian Uskup Belo dituduh melakukan pelocohan. Vatikan akui sudah beri sanksi. Ya. Terus mana lagi? Kita pindah ke Jerman. Saya buka dulu ya. Ini belum saya buka semua ini. Duh, ingus aku meleleh. Nah ya. Jadi kalau kita lihat lagi, mana ini? Prancis sudah, Amerika sudah, Texas kita buka di Texas, terus, nah ini Texas, gereja Texas rilis 286 nama pendeta terkait Leo Johan lagi. Ini terlalu kasih nih umatnya nih, terlalu kasih ya, terlalu kasih. Ini Texas ini. Pemimpin Gereja Katolik Roma di Texas mengidentifikasi ada sekitar 286 pendeta dan pihak lainnya diduga terlibat dalam pelocohan anak-anak. Wah, pelakunya aja banyak. Apalagi korbannya. Ya, itu Texas. Sekarang kita tadi belum Jerman, belum saya buka ya. Saya buka lagi nih. Sekarang kita lihat di Jerman. Ya, oke, kita pakai BBC. BBC News, kita pindah ke Jerman. Pastor-pastor di Jerman lecehkan lagi-lagi ribuan ya, ribuan anak selama puluhan. Ini doyan, brother. Ini bukan oknum ini doyan ini ajaran, ini turun temurun ini. Pertanyaan saya, Yesus kemana ketika anak-anak ini digitukan? Kemana anak-anak ini? Kemana anak-anak ini? Kemana anak-anak? Kemana Tuhannya ini? Tuhannya kemana ini? Kok Tuhannya diam-diam aja kalau ada pelakunya anak kecil diginiin ini sama pasturnya ini? Maksudnya kok Yesus yang turun naik selama ini gitu kan? Kenapa rest area? Kok udah dibaptis jadi Kristen ya? Tuhanmu kayak gini. Kok nggak ada Tuhanmu membantu anak-anak kecil ini? Giliran Daud berzina dibiarkan sama Tuhanmu rest area. Udah dibaptis kau sampai panas kau lihat kelakuan Katolik kayak gini ya? Kenapa? Ya udah dibaptis kau kan sama si PPJ kan? Iya, jadi kayak gini kelakuan Tuhanmu. Kok bisa-bisa nih gitu ketika anak kecil Masuk kroninya. Iya, kenapa ketika ada kelakuan seperti ini kok Tuhan kau kok diam aja gitu loh. Giliran Daud yang bersundul nggak apa-apa sama Tuhanmu. Ya. Nih, coba tunjukkan pondok pesantren yang korbannya ribuan, pelakunya ratusan ustadz, ya. Lihat lagi nih, tadi kita ke Jerman, sekarang kita pindah ke Chile, guys. Ini merata ini. Skandal gereja Chile. Saya dilecehkan pastor berpuluh tahun. Ini doyan ini. Mana ini Yesus kok nggak turun dia ini ya? Saya bingung nih. Apa pura-pura nggak dengar? Lagi enak di surga papa dia nggak dibantuinnya anak kecil ini. Murtadin kok didatanginnya gitu. Kita pindah ke Portugal lagi sekarang ya. Kita ke Portugal. Kita pindah-pindah negara aja. Merata ini, merata semuanya ribuan. 4.815 anak Portugal menjadi korban pelecehan di di masjid, gereja, ya. Tadi udah Belanda, ke Portugal, kemana kita lagi? Kita terbang lagi ke Amerika Serikat. Oke. Tadi Texas udah. Australia sama Austria. Nah, Australia udah tadi, ribuan juga korbannya. Sekarang kita ke sini. Laporan Der Spiegel, 68 tahun gereja Katolik Jerman terlibat pelocohan ribuan anak. Ke Jerman kita sekarang. Ribuan anak. Coba carikan pondok pesantren yang korbannya ribuan, pelakunya ratusan, bertahun-tahun. Ini doyan ini. Ini udah mendarah daging ini kayak gini nih. Roh Kudusnya lagi di gereja tuh, Roh Kudusnya ngapain gitu loh. Kok bisa-bisanya? Hah? Mana ini? Mana ini kalian yang ngaku-ngaku agama kasih ini? Ini mungkin karena saking kasihnya mungkin. Ya. Itu mungkin karena ini tadi mungkin. Karena Tuhan kalian juga menjadi korban pelecehan mungkin. Jadi
Itulah karena Tuhan aja dilecehkan, jadi Tuhan mungkin balas dendam sehingga anak-anak kecil dilecehkan. Mungkin karena dia nggak terima dilecehkan sendiri kan. Yesus juga korban pelucuhan. Gila ini. The conversation. Kayak gini yang dibilang ajaran kasih. Jadi kalian lihat kami umat Islam. Umat Islam itu ya, perhatikan bagaimana umat Islam. Lihat mana santriwati yang korbannya ribuan. Turunkan ini kocak nganyot. Ini ngapain dinaikin ini? Ini anjing ini ngapain dinaikin coba? Lebih anjing daripada anjing itu. Coba moderator ya, jangan sembarang kasih naik ya. Nggak usah kasih Siapa yang naikkan tadi? Siapa yang naikkan? Jangan naikkan lagi. Cabut aja moderatornya, Kuncang. Cabut aja semua moderator, Kuncang. Sudah berapa kali kita ingatin. Dicabut aja itu moderator. Gini Nggak penting kalau ada moderator kayak aku gini. kasih tahu gini ya. Ya, biar Si Jerry itu pengen pansos. Kristen bukan, Islam bukan, Syiah pun nggak jelas, ya. Kalian mau naikin dia ke sini buat apa? Ada ilmunya dia Ya, ngerti siapa Bible. sih yang moderator yang jablak Ih, kayak kublokir gitu? dia. Ya. Nggak ada gunanya dia kalian naikin. Tapi kalau Kristen, kita kan lagi Cabut aja diskusi sama semua Kristen. moderator itu, host. Gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, dalilnya eksplisit ada bahwa Tuhannya teman-teman Kristen ini melakukan pencabulan, ngambil bini orang, iya, buka celana dalam orang, iya, itu fakta, ada dalilnya. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan kok. Kalau saya dipenjara gara-gara ini, silakan bakar itu Bible kalian, karena memang tertulis begitu. Itu fakta, nggak bisa kalian bantah. Ya kalau kalian bantah ya silakan, saya dengarkan. Ya, buka celana dalam kerjaan Tuhannya, dan itu dalilnya. Oke, kalau nggak, saya baca sekali lagi. Hosea pasal 2 nomor 10. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Bahkan Tuhannya si Yesus ini menyuruh Yesaya di pasal 20 ayat ketiga untuk berbugil ria, nggak pakai koteka. Jakarnya dilihat-liatin itu. Untung si Yuni pada waktu itu belum hadir. Kalau nggak habis dipanjatnya Yesaya itu loh. Parah lo Yuni lo. Kalau tahu ada Nabi Yesaya lagi nggak pakai celana dalam itu, jalan-jalan itu, habis sama Yuni itu. Digerogoti sama Yuni. Kalau nggak si Jerry yang gerogoti. Iya. Kiamat si Jerry suka kali itu kalau Yesaya hadir di zaman mereka tuh nggak pakai celana dalam. Kalian bayangkan lah ya, seorang nabi nggak pakai celana dalam jalan-jalan selama 3 tahun. Dipanjat sama si Jerry itu. Kasihan Nabi Yesaya kena HIV gara-gara si Jerry kan. Apalagi kalau Elia lihat. Bahaya. Itu untung bukan terjadi tidak dilakukan oleh Tuhan kita gitu loh. Jadi itu itu bahkan yang lebih parahnya lagi, nabinya disuruh skidi papap sama pesundul, melahirkan anak-anak sundul. Makanya saya katakan, kalau kok banyak kali oten-oten memfitnah Nabi Islam itu cabul, Nabi Islam. Betulnya kataku kan, aku pelajarilah Bible. Loh, kitabnya Daud Nabi, ngambil bini orang, Tuhan nggak marah. Daud, si Abraham punya gundik. Kemudian siapa lagi? Yakub poligami. Bahkan Yakub menipu karena nenek moyang Tuhan. Jadi gini ya, kejahatan yang dilakukan Daud, Yakub sama Abraham itu dimaklumi Tuhan. Karena ini calon nenek moyang Tuhan. Tuhan bakalan lahir dari sini gitu. Tapi kalau suku Amalek tumpas. Bahkan yang nggak bisa aku pikirkan sampai sekarang ya. Ini aku nggak sampai hati nih membayangkan ini. Kok bisa-bisanya Tuhan nyawatin kok begini. Coba kalian perhatikan ayat ini. Ya. Kalau Daud yang berzina enggak apa-apa. Kalau Abraham yang punya gundik enggak apa-apa. Coba kalian lihat ini. Aku nggak sampai hati baca ini. Ini ayat, ini manusia yang ngajarin atau setan ini. Yesaya pasal 14 nomor 21. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyangnya. Inilah yang dosa waris itu. Nenek moyangnya yang berdosa, yang dibunuh anak-anaknya. Siapkanlah tempat pembantaian untuk anak-anaknya. Apa kayak gini? Coba kalian bayangkan. Aku kalau seandainya Yesus datang nanti malam, aku lagi tidur, dibukanya celana dalam aku, jujur aku nggak bisa melawan loh. Kayak mana Tuhan mau dilawan? Orang dia aja sering buka celana dalam orang itu. Pasrah aku kalau Yesus. Ya gimana? Tapi kalau bisa yang ganteng yang di foto-foto kalian itu ya, janganlah kayak segar-segar buka mukanya nanti. Kalau bisa yang kayak di foto kalian itu nggak apa-apa. Pasrah aku, ikhlas aku. Ya, nggak. Kalau aku Yesus yang buka, aku ikhlaskan karena selera aku udah Tuhan, karena ganteng kali aku tengok ya. Pasrah aku. Kalau perlu aku yang bukakan. Nah Yesus ayo aku bilang.
Iya serius. Kalau datang dia ke rumahku ini ya, datang dia ke sini turun dia kan dengan bentuk ganteng seganteng itu, tapi serius. Gak apa-apa, aku buka sendiri. Jangan capek-capek. Aku aja yang buka sendiri, gue bilang. Jangan ikut-ikut. Nggak usah. Aku buka celana dalamku sendiri. Tenang di situ, tenang di situ, gue bilang. Iya. Tapi Tuhannya Kristen ya, yang ganteng itu ya, yang ganteng. Ya, begitu. Jadi kawan-kawan, ketika kiamat Sofiatul, bahkan si Jerry mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang CABUL, tapi ternyata di kitab mereka sendiri Tuhannya pekerjaannya ngambil bini orang, bikin adegan mesum, membuka celana dalam orang, dilihat-liatin sama raja. Kalian kebayang nggak sih perempuan-perempuan dibuka-bukakan di depan raja? Nyoh, raja lagi, nyoh, raja lagi, nyoh. Aku nggak habis pikir kalau seorang perempuan disingkapkan auratnya, dilihat-liatin ke raja-raja. Semua bangsa lihat itu auratnya itu, dipertonton lagi. Ini ibarat kata kayak buka celana dalamnya gitu. Jadi, aku nggak bisa, aku nggak ternalar sama otakku ini loh, ngelek otakku ini serius. Aku kalau ku baca lagi ayat ini, ya kan, ku perhatikan, ini kulangin lagi ayat ini nih. Kalian dengar ini baik-baik ya. Apa aku yang salah, apa ayat ini yang salah, nggak tahu aku. Sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu. Mantan-mantan kau dikumpulin. Yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau. Dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Lah, Tuhan kok suka kali ini. Kok suka kali Tuhan kemaluan disingkap-singkap gini gitu. Kenapa? Karena memang Tuhan suka ketelanjangan. Dalam kitab Kejadian, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa itu tidak pakai busana, nggak pakai celana dalam. Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, mereka tahu mereka punya kemaluan, mereka malu. Akhirnya mereka diusir dari Eden. Tuhan nggak suka itu. Ya. Nah kemudian Yesaya di pasal 20 nomor 3, Tuhan suruh nggak pakai koteka, disuruh bugil. Itu Tuhannya Kristen. Tuhannya si Res Area, Tuhannya si Udin itu, siapa namanya itu, si Budin nama itu, ya, mantan laki si Yuni itu, ya, mutahan si Yuni itu, mutah si Yuni itu, gitu. Jadi kalau kita lihat kawan-kawan, memang keji sekali. Aku pun nggak habis pikir kok. Dan ini bukan satu-satunya ayat ya, dan saya masih punya banyak ayat yang saya kalau baca ini merinding bulu kuduk saya. Iya serius. Belum lagi kalau saya lihat bagaimana Tuhan apa ya namanya, keinginan tuh ini, Tuhan seolah-olah memiliki imajinasi yang sangat liar gini loh. Perempuan sundul disuruh buka celana dalam depan orang. Udahlah. Ya jadi itu kenapa teman-teman tolong ya, Kristen kalau punya data tolong tunjukkan data semisal ya. Misalkannya ada di pesantrennya umat Islam ribuan korbannya, ratusan pelakunya gitu. Kayak di Vatikan ini ya, kayak di Jerman. Ini doyan ini bukan kalau ada nggak yang bilang oknum ini nih? Korbannya ribuan coy, 4.444 dari tahun ke tahun ini. Parah ini. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Ini ada tamu William, ini Kristen atau bukan? Selamat malam Bang. Selamat malam, Kristen. Oh ya, oke. Ya silakan Bang William. Ada yang mau dibantah, ada yang mau diluruskan, ada yang mau disalahpahami atau mau dita'arufin, silakan. Apa ya yang mau ditanya? Karena kan memang kita pada prinsipnya berbeda, dalam penyebutan nama Tuhan pun berbeda, jadi bingung. Referensinya yang mau dipakai apa ini Mbak ya? Ini 2 Samuel pasal 12 ayat 11 itu Tuhan ngambil bini orang itu. Oh, Tuhan ngambil bini orang. Apa ada itu di Injil apa itu Mbak? Di dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Tuhan ambil istri orang. Pertama di 2 Samuel pasal 11 nomor 7. Pertama diambil dulu. Jadi gini ceritanya. Pertama istrinya tuannya Daud diambil, diberikan ke Daud. Bukan satu ya, istri-istri. Katanya Tuhan anti poligami ya, tapi ini Tuhan yang kasih poligami. Diambil bini-bini orang, dikasihkan ke Daud. Daud ini nggak puas sama bini-bini yang dikasih Tuhan. Lalu diambil lagi bini orang lain sama Daud. Nah kemudian bini orang ini, bini-bini yang sudah diberikan kepada Daud ini kemudian diberikan lagi kepada orang lain.
anaknya sendiri. Nah, makanya saya katakan, kenapa kok Tuhan kalian ini kok menjadikan perempuan piala bergilir gitu? Mentang-mentang Daud ini calon nenek moyangnya gitu. Kenapa dia tidak dihukum karena perzinahan gitu? Karena kemungkinan pada masa tersebut berbeda aturannya dengan kondisi sekarang. Kalau menurut hemat saya seperti itu. Berbeda dengan kondisi masa lalu dengan kondisi. Oh, kalau Tuhannya sama atau berbeda? Kalau Tuhan itu ada hanya dalam pengakuan ya, tidak ada dalam bentuk wujud. Ya, berarti Tuhanmu tidak berwujud. Tidak berwujud kalau saya. Kalau Yesus itu Tuhan bukan? Kalau yang berwujud itu yang sifatnya kan baharu, itu alam. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Makasih. Nah, baguslah setidaknya udah nggak menuhankan manusia. Bagus. Iya. Jadi Yesus siapa kalau gitu? Itu utusan itu. Tuhan. Terus Tuhan yang dalam perjanjian lama itu Tuhan beneran atau Tuhan bukan Tuhan? Dalam perjanjian lama. Kalau Tuhan itu kan yang jelasnya namanya berbeda-beda ya Mbak ya. Pak William agamanya apa? Kalau boleh saya tahu. Agamanya Kristen. Kristen apa, Pak? Kristen Protestan. Coba parokinya di mana, Pak? Paroki. Bapak Protestan ya? Protestan. Iya. Gerejanya di mana? Gerejanya di ini di Kabupaten Wekaman, gereja Protestan. Nama gerejanya. Nama gerejanya, aduh, saya jarang ke gereja juga sih, jadi kurang familiar. Nama pendetanya? Sama, orang kita juga jarang ke gereja, karena kalau saya kan Ada berapa jumlah kitab suci Protestan? kitab suci. Kalau sepengetahuan saya kan kitab suci itu hanya kalau ini perjanjian lama kan kita Jumlah kitab sucinya Protestan ada berapa? kalau saya kurang paham yang kayak gitu itu. Siapa pendiri Kristen Protestan? Protestan, Martin Luther King nggak? Bukan Martin Luther King, Pak. Salah. Martin Luther aja. Itu beda, kulit hitam itu. Oh. Bapak turun aja, Bapak salah. Bapak nggak ngerti tentang agama Bapak. Saya takut nanti kalau Bapak salah ya. Saya mau orang Kristen yang paham. Oke, terima kasih. Kalau orang-orang awam, saya takut nanti blunder di hadapan saya. Malu kalian nanti. Sedangkan yang pendeta aja kadang blunder depan saya ya. Saya nggak mau yang jemaat-jemaat kalangan jemaat biasa ya. Tolong kalau bisa yang itu yang memang Kristen yang punya Roh Kudus lah. Ya. Entah Tritunggal, entah Oneness, entah Marcionisme, entah Nestorian, terserah kalian. Tapi minimal kalian ngerti gerejanya di mana gitu. Kecuali kalian memang ateis kan, agnostik nggak apa-apa. Oke? Ya, karena saya di sini ingin edukasi publik karena ini narasi saya ini narasi yang muncul dari Bible. Saya pengen ada yang bantah ini. Biar tenang tidur saya gitu loh. Ini gimana sih cara memahaminya kok bisa Tuhan ngambil bini orang gitu loh. Kok tega-teganya gitu tuh perempuan itu kok jadi piala bergilir itu kalau seandainya mama si rest area mungkin rest area nggak apa-apa karena Tuhannya yang ngambil kan seandainya itu mama rest area yang di papap sama anak-anaknya gitu kan ya mau diapakan lagi ini kan Tuhan yang punya kerjaan ini begitu ya guys. Jadi yang kalau kita lihat selama ini teman-teman ternyata memang persundulan itu terjadi ya di rata-rata ya di agama kita contoh di mana pembuatan film bokpe coba penikmat viti porno siapa? Kristen atau Islam? Yang paling banyak membuka-buka, mengedit-edit foto, memperlihatkan seperti Putri Sion siapa? Kristen atau Islam? Kristen. Si Rest Area salah satunya tuh. Dia punya tuh foto-foto editan gitu tuh. Kenapa? Buat bacol dia. Ya, kasihan dia itu. Dia suka itu. Nah itu. Kan Kristen rata-rata di komal mereka tuh kayak murtad dulu dari Syiah dulu tuh. Ya kan dari Syiah tuh murtad. Ujung-ujungnya dipakainya Putri Sion. Anjir. Keren banget sih Kiai murtad ya. Masuk Kristen dia nyodok anak orang dia. Anjay. Si Jerry kalau kata si Jerry ya, kalah aku katanya aku berharap menyodok kiamat katanya. Kata si Rest Area kan, aku berharap nyodok si Lina Wijaya kata siapa kan. Tapi kok nggak dapat kata si Rest Area. Padahal udah capek-capek aku berkongkong sama Oten katanya. Si Kiai murtad duluan dia, badannya kayak belalang kayak gitu pun ya kan. Dapat dia perempuan manis kayak si Putri Sion. Ada aja lah.
Heran awak. Bawa agama untuk main sodok-sodokan di hotel, ada-ada aja. Si Yuni, kan tahu pacarnya si rest area si Yuni. Yuni birahinya luar biasa loh, mantap. Kalian jijik, aku jijik loh dengarnya nih. Kalian dengerin ya si Yuni ini pengumuman, ini pacar si rest area ini. Mungkin nggak dapat sama si rest area, nggak dapat jatah dia sama rest area mungkin. Jadi diincarnya laki orang nih. Assalamualaikum Ripa, Jijik apa kali. kabar? Ripa, gue dengar gosip katanya di Viti-Viti ada suami lu lagi curhat ya. Emang itu bener suami lu? Kok disia-siain sih ganteng gitu? Ya udah kalau lu gak mau kasih ke gue aja deh, lumayan. Ternyata si Yuni sama si rest area ini goalnya itu kelamin. Ternyata selama ini Yuni benci sama aku tuh karena dia ngincar bapak anakku ternyata. Si rest area mungkin selama ini ngincar Lina Wijaya mungkin ya, nggak tahu lah aku kan. Si Jerry yang kasihan kan, capek aku deket-deketin si Kiamat, ingin kutus sebelah belakangnya gitu kan. Jadi DPO pula dia katanya kan. Kasihan memang mereka ini. Ya gitu teman-teman ya, itu representasi ajaran lendir begitu. Sopiatul dipakai sama bule-bule katanya. Coba Kristen yang mau naik tapping dulu ya, karena jangan dulu Islam yang naik lah. Jangan Yang semuanya. Kristen aja. Ya. Iya. Kata si Jerry kan, aku mau mengincar Kiamat katanya. Ternyata muncul si Elia ya kan, lawannya Jerry ya kan. Pasti sakit kali hati si papa jahat itu ya, karena lawannya si Elia gitu. Elia apologet Kristen ya kan, walaupun kayak gitu-gitu, walaupun udah penyakit 3 huruf, tetap jadi elu-elukan ya kan, karena dia martir, bentar lagi matinya martir itu loh. Si Elia itu kalau mati martir loh guys. Iya, karena Kristen kan suka mati-mati tersiksa gitu, karena penyiksaan itu adalah kasih karunia Tuhan dalam kitab Korintus. Jadi si Elia lebih disukai lah sama Kiamat daripada si Jerry. Jerry nggak jelas mau menghujat Islam dengan tanggung-tanggung. Kecuali si Jerry berani dia menghina Allah terang-terangan ya kan. Nggak berani dia, bapaknya masih marbot masjid. Nggak berani lah dia. Jadi agak tanggung. Jadi nggak suka si Kiamat sama si Jerry. Dia lebih suka sama Elia. Gitu. Si Joseph. Ya kan. Si Joseph tinggal. Itu mungkin yang diincar si Jerry mungkin. Si Joseph mungkin ya. Tapi nggak tahu aku yang mentusbur si Joseph atau si Jerry. Kenapa kalian? Aku bingung loh sama orang Kristen. Ini kok suka kali sama laki-laki mesra sama laki-laki gitu. Apa nggak enak perempuan gitu loh. Itu makanya dia bercerai sama bininya kan. Ngeri kali memang. Aduh. Ada lagi nggak sih yang mau membantah? Aku pengen loh dibantah. Karena gini loh, narasi ini tuh menghina banget tau. Masa Tuhan ngambil bini orang yang rajal ini. Aduh. Gimana ini ceritanya nih? Ada nggak yang mau bantah orang Islam kayak pakai akal gimana cara kayak gini lah, misalnya kalian gimana, nggak gitu loh Ripa gini, aku pengen gitu lah, biar dibantah ini, nggak sanggup aku nih. Yeskiel 16:37 ini, sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu merayu hatimu, baik engkau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka di sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu katanya. Duh. Jadi kalau yang udah cukuran kelihatan ini nih. Tapi kalau punya aku dibuka sama Tuhannya Kristennya pasrah, aku mau gimana lagi ya kan. Masa melawan Tuhan. Adalah Tuhan Kristen, gue bilang lanjutlah kataku. Asal dinikah ya aku bilang nanti. Astagfirullahaladzim. Gak ada gitu yang membantah itu ayat ini. Gimana Jo Andre? Gimana menurutmu Jo Andre? Iya, ini nanti saya di mute lagi nanti. Udah ngomong-ngomong, tapi jelasin ya 2 Samuel pasal 12, jangan menipu kayak tadi loh, katanya nggak terjadi, ternyata udah terjadi. Udah dijelasin tadi. Ya udah, jelasin lah. Bantah aja bantah. Iya, Nabi jadi Rom, itu kau udah dicukuri adalah- Pak? Enggak, aku lagi nunggu Yesus buat cukur. Biar aja Yesus yang nyukur. Yesus dalam kitabnya orang Kristen kan pernah Tuhan meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu ya kan. Mana tahu nanti aku dicukur sama Yesus. Aku nunggu Tuhan kalian aja yang nyukur. Tapi Tuhan kalian harus seperti yang digambar itu loh. Aku nggak mau kalau nggak kayak gitu. Kalau seandainya nanti ada yang datang aku Yesus mukanya nggak kayak yang di foto itu, kuludahi mukanya, iya? Nggak mau aku mau yang ganteng itu. Mau aku yang badannya yang bidang gitu, yang kekar itu, yang
Gitu. Mau aku gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu, kuludahi, kau bukan Yesus, kudah cuy, aku bilang gitu. Karena kalau Yesus itu ganteng kali di rumah-rumahnya Oten, aku bilang. Ganteng kali. Orang-orang Palestina, muka-muka Eropa dia, aku bilang. Jenggotan dia, kumisan, aku bilang. Nggak ada kumisnya sedikit. Ganteng dia. Kalau nggak kayak gitu, kuludahi. Lucifer kau, aku bilang. Harus ganteng. Kalau ganteng, ku terima nanti. Kalau ku ganteng dia, jangankan dia. Aku yang menjamah dia. Aku yang manjat dia. Ku panjat dia, ya. Asal datang di ke kamarku ya, kayak ada perempuan itu yang Tuhan datang di awan-awan, kakinya kotor, pakai kolor, katanya kan. Kalau aku itu, kalau itu terjadi, ku mandiin. Ku bilang ku mandiin langsung, mandi bersih, ku kasih parfum. Duduk sini kita. Duduk, adik mau ngomong, kataku. Adik mau ngomong. Banyak kali kisah hidup adik yang ingin adik ceritakan. Diam. Pakai baju adik. Adik punya baju kemeja satu. Diam. Turun-turun pakai kolor, kaki kotor. Ku semprot kan, ku mandiin. Kalau ini aku ya, wallahi ya. Kalau terjadi itu sama aku mandikan. Iya, aku tunggu aja datang. Gitu. Tapi harus ganteng kayak gitu. Aku nggak mau kalau nggak ganteng. Jadi gitu teman-teman ya. Saya ini kan 6 tahun diskusi lintas agama. Saya dengar orang Kristen bertemu dengan Tuhannya. Yusuf Manubulu bahkan giniinnya Tuhan. Diginiinnya Tuhan terus masuk ke lubang tangan Tuhan katanya. Aku juga pengen didatangi Yesus, dijamah Yesus gitu kan. Nggak usah lah, datang aja lah dia, biar aku yang menjamah. Menjamah-jamah biar urusanku itu. Yesusnya tenang aja, aku aja yang menjamah. Udah diam. Dia pokoknya datang aja. Datang aja jam 12 malam ku tunggu, pagi subuh ku tunggu, jam 3 ku tunggu, jam 5 ku tunggu. Siang, malam, pagi aku standby pokoknya. Standby, kalau perlu aku pakai daster aja. Ku tungguin ya. Gitu. Kenapa? Kalau kulihat ini ya ampun. Entahlah. Asal ganteng, ya. Kalau nggak ganteng aku nggak mau. Kuludahi, ya. Kalau seandainya ada yang datang, mukanya kotak, hidungnya petak, gede pula matanya ya kan, jelek kayak di Yesaya yang digambarkan buruk mukanya katanya di Yesaya kan gitu katanya tuh, nubuatannya begini, buruk rupa katanya. Nggak mau aku, serius nggak mau aku. Lebih baik aku sama Pak Pipo. Di Yesaya pasal 52 nomor 14. Hamba Tuhan yang menderita perikopnya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Oh nggak mau aku, aku bilang. Kalau buruk nggak mau aku, serius, nggak mau aku milih-milih juga, serius. Jelek-jelek gini aku milih-milih juga. Mending Pak Pipo masih mending, karena dia punya pokok kemenyan. Kalau mati dia bisa diwariskan pohon kemenyannya sama aku. Gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah guys ya. Karena memang saya ini menunggu janji-janji umat Kristen ke saya. Umat Kristen itu selalu berjanji kepada kita. Tuhan kami akan datang menjamahmu Ripa. Yesus mengasihimu Ripa. Kami telah didatangi Yesus Ripa. Berkali-kali kami didatangi Yesus Ripa. Kata mereka kan. Oke lah aku tungguin Tuhanmu ya. Tapi yang ganteng ya. Aku kalau sempat yang gak ganteng yang datang. Oh aku semprot pakai baygon ya. Psst. Maaf aku gak nungguin kamu ya. Aku nungguin yang di foto-foto ini yang mana? Aku giniin ya kan? Aku nunggu yang ini loh, aku bilang. Yang ini. Nih, aku nunggu yang ini loh. Nah, aku nunggu yang ini kataku. Aku nunggu yang ini. Aku nunggu yang ini. Ganteng gak tuh? Aku nunggu yang ini. Maaf, yang lain jangan. Oh, kalau seandainya kurang kayak gini mukanya, aku gak terima. Nggak bisa. Nggak bisa, aku maunya yang kayak gini. Maunya kayak gini nih. Yang kayak gini nih, wajah-wajah Palestina gini nih. Ganteng gak tuh? Mau aku kayak gini. Kalau ini yang datang kepada aku, berhenti aku jadi apologet, iya. Berbakti aku kepada dia. Aku akan mengabdikan seluruh hidupku untuk dia. Iya, serius. Tapi harus gini yang datang bentuknya. Harus gini, rambutnya panjang, ikal. Ya. Ya gitu. Nggak ada lagi yang naik untuk membantah ini ya, bantahnya dulu. Aku nggak suka versi Korea, nggak mau aku. Yang versi Jepang pun nggak mau. Aku mau yang kayak gini. Aku mau kayak gini. Maunya kayak gini. Nggak mau, nggak bisa ditawar aku. Udah kayak gini udah. Ini udah cinta kali aku dah. Nggak bisa nih. Pokoknya kayak gini. Nggak ada. Nggak ada yang lain. Ya, aku maunya kayak gini. Perhatikan lah fotonya kan.
Mamaku ganteng kali, kata kan. Subhanallah, makhluk Allah gantengnya, kataku kan. Nah, bayang kalian kalau dia datang pakai kolor ya. Kata siapa kemarin, Handayani kan, dia datang pakai kolor, kakinya kotor. Apa enggak kok mandikan? Kau kasihlah kain sarung. Kau dada aja, Handayani. Datang kau dia datang cuma pakai kolor. Kau pinjamkan sarung bapakmu. Ada aja, kadang bikin kesel perempuan-perempuan ini. Ya kan? Pinjamkan sarung dulu sebentar. Ajak dia mandi, gosokkan badannya. Dada aja. Gitu. Ya, ada yang mau disampaikan, Jondre? Jondre, Tuhanmu ganteng atau jelek? Aku jujur Kata aja. aja sih. Enggak, ini Perempuan enggak. stres. Kok perempuan stres? Aku perempuan pasti suka sama laki-laki. Kau suka sama laki-laki atau sama perempuan, kutanya? Kamu tuh gimana sih? Kok berat Curhat atau kali kau gimana? menjawab. Atau- Kau suka sama laki-laki ya, sama kayak kiamat? Astagfirullahaladzim. Kok kayak gini semua Kamu kalian nggak loh? malu dengan Nggak malu kamu lah, nggak ini mau namanya lihat cita-cita. perempuan muslim? Nggak, loh, aku tanya, kalian perempuan di bawah, kalian mau nggak kalau Yesus datangi kalian dengan rupa ganteng kayak gini? Kalian di jamaahnya, jawab kalian jujur, jangan kalian, semua perempuan-perempuan Kristen ataupun Muslim, kutanya, mau tidak kalian didatangi Yesus seganteng ini di jamaah, kalian rela dan ikhlas tidak? Coba aku jawab, tanya. Gimana kalau Hah? kamu dilihat Mau sama loh mereka anak-anak semua kayak sama begini? mereka sama aku, mau. Si Putra aja mau dia. Putra, kau laki-laki Putra, kau laki-laki Putra, sadar kau? Terus mau semua perempuan itu, mau tuh laki-laki. Gimana kalau Kalian yang anak-anak laki-laki kamu jangan melihat bilang kamu mau kayak juga. begini, gitu? Semua perempuan Kamu mau. nggak Kami malu sepakat. anak-anakmu kalau Kami melihat kayak begini? Kami semua normal. Aku kalau Tuhan datang kepadaku ganteng tak bercelana dalam, aku terima ikhlas lillahi ta'ala. Wallahi aku kunci pintu kamar. Wallahi dalam sebulan aku di laki-laki kamar dengan ganteng Tuhan yang mana ini yang ya. mau sama kamu? Itu loh pertanyaannya. Lah itu yang kutunggu. Pertanyaannya laki-laki ganteng yang mana yang mau sama kamu? Aku kan bilang Tuhan, aku nggak selera lagi nengok manusia-manusia kayak kau. Aku selera aku udah Tuhan sekarang. Iya. Seandainya ada Tuhan datang ke kamarku nggak Iya. pakai pakaian dalam, ku kunci Tuhan pintu yang kamarku, nggak ganteng boleh yang keluar mana yang selama mau sama sebulan. Udah kamu? nggak apa-apa, aku bilang. Udah nggak makan kita, kan dia bisa turunkan roti dari langit. Diam kita di kamar, aku bilang sebulan kataku. Standby aku. Kalau Tuhan tuh terlalu kejauhan. Lah, dia kan bisa datang kan, turun-turun naik kan? Jadi kalau ganteng gitu kan itu terlalu kejauhan kamu mimpinya. Nggak, ku tanya, dia bisa nggak turun mendatangi manusia? Tuhanmu. Bisa, tapi Ya kan udah kutungguin. kan terang ya kan. Kutungguin Tuhanmu mendatangiku. Sementara Nggak kamu pakai tuh celana kan dalam, gelap. nggak pakai celana dalam lah nggak apa-apa. Jadi terang dan gelap itu nggak mungkin bersatu, bro. Loh, kok kau pula? Kau sok tahu perasaan Tuhan Ya aja. iyalah. Tuhanmu Kamu lagi kan lihat aku. gelap nih, kamu Kau kan hidup dalam kegelapan. Kau ya tahu kan? perempuan Kegelapan sundal itu yang diselamatkan Yesus itu? personifikasi Perempuan sundul dari aja iblis. diselamatkan Yesus loh. Mencium kaki Yesus perempuan sundul apa perempuan baik-baik? Yang mencium paha Yesus perempuan sundul atau perempuan baik-baik? Nah, Aku ini harus bersundul dulu biar Yesus datang kepadaku, karena Yesus suka dengan perempuan sundul. Buktinya perempuan yang mencium paha Yesus itu perempuan sundul. Makanya tadinya aku mau dibaptis jadi Kristen, karena aku pikir aku mau bikin dosa. Karena kalau aku bikin dosa, Yesus datang. Karena Yesus itu datang untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Jadi setelah aku pikir-pikir, Paulus ini didatangi Yesus gara-gara dia banyak berbuat jahat. Ya kayaknya aku harus juga berbuat jahatnya. Rencana aku mau dibaptis jadi Kristen dulu, biar nanti aku mau bersundal dulu ya kan. Setelah bersundal nanti Yesus datang. Biar ketemu, aku udah gak sabar lagi pengen ketemu sama Yesus. Jujur, wallahi aku pengen ketemu sama Yesus. Betul, tapi seganteng itu ya. Yang seganteng ini loh, aku maunya kayak gini loh. Kalau kayak gini aku nggak mau, aku ludahi kalau datang. Udah nggak tahan aku, serius. Nggak kuat aku menahankan rasa cintaku kepada Yesus loh. Tapi seganteng itu yang datang. Iya. Jangankan dia sebulan, setahun kuladennya dia di dalam rumah ya. Nggak usah dibuka pintu bang, gue bilang. Salah Tuhan, salah kurios, gue bilang. Jangan buka pintu, gue bilang. Kan ada roti dari langit nanti, kita di kamar aja, kataku. Dia kan bisa merubah air menjadi anggur. Apalagi merubah parfumku jadi air minum, bisa dia itu. Tinggal di rumah aja kita, kataku. Aku tunggu standby di rumah, aku bilang. Ngapain aku disuruh mau, aku bilang. Mau aku bilang. Duh, gak tahan aku melihat Tuhan ganteng gitu, aku bilang. Tapi jangan kau pula yang pengen lihat Tuhan ganteng kayak gitu. Kau kan laki-laki. Nanti kau pula yang gak tahan.
Takut pula aku nanti ya kan. Kau kejar pula Tuhanmu nanti. Ganteng kali katamu Johan kan. Rebutan kita. Rebutan kau sama aku. Sanggup kau rebutan sama aku? Rebutan Tuhan kita. Jangan kataku. Punya aku kata Johan. Kata si kiamat, punya aku. Kata si kiamat. Aku yakin kalau aku yang bakalan didatangi Yesus. Iya. Karena aku ini udah sering sekali membela kehormatannya loh. Aku tolak dia dari pengutukan. Gitu. Karena aku udah terlanjur cinta. Aku bilang cintaku tuh udah gak. Aduh, kalian tau gak sih arti di atas cinta apa? Gak ada kata-kata yang bisa menjiwantakan hal ini gitu. Iya. Cinta di atas cinta. Cinta. Kalau cinta sesama manusia itu cinta biasa. Ini cinta kepada Tuhan. Cintaku kepada Tuhan. Cinta luar biasa. Rela aku diapa-apain sama Tuhan kalian ya. Asal seganting itu. Kalau mukanya kayak seger-seger, ku ludahi. Melawan aku debat dia kan. Nggak mau aku, kataku nggak kayak gini, kata orang Kristen tuanya. Rifa. Iya Tuhan. Kenapa engkau membicarakan aku? Misalnya turun dia kan pas aku lagi di sini kan. Kan banyak orang bilang semoga si Rifa seperti Paulus didatangi Yesus kan. Semoga si Rifa didatangi Paulus didatangi Yesus. Gitu-gitu kan doa orang Kristen kan, tiba-tiba dia aku lagi tidur di kamar lagi baca buku kan. Rifa katanya. Ya Tuhan. Kok gak ada suara? Kenapa engkau membicarakan aku katanya? Hah? Kamu siapa? Saya Tuhannya orang Kristen gitu misalnya gitu kan. Hah? Kamu Yesus ya? Yesus. Aku lihatlah fotonya, kok nggak kayak gini kataku. Gitu. Kalau seandainya datang, aku lagi menghayal aja sih. Mudah-mudahan lah cepat datang gitu. Biar berhenti aku jadi apologet loh. Aku akan berhenti apologet kalau Yesus mendatangi aku. Camkan kataku bebek. Kalau Yesus mendatangi aku dengan wajah seganteng ini, aku berhenti jadi apologet, ya. Biarlah si Yuni aja jadi apologet Kristen lagi. Ya, tolong ya Kristen, teman-teman Kristen ya doakan Tuhan kalian menghampiri aku ya. Serius. Kalau dia mendatangi aku berhenti jadi apologet. Tapi harus ganteng itu. Kalau nggak ganteng nggak mau aku. Mending nggak usah. Karena selera aku udah bukan manusia lagi sekarang. Begitu. Ya, selamat Tuntri, Bang Handi Celebes dan yang lain ada yang mau disampaikan. Mana nih orang-orang ini nih? Aku kalau seandainya sempat, aku didatangi Tuhannya orang Kristen ya kan. Aku standby kan kamera dulu buat kurekam itu. Karena nanti kalau aku ngomong kan aku harus ada bukti ya kan. Kurekam itu omongannya kan. Bertemu ya kan. Nah, aku sebar-sebarkan di TikTok. Kalian mau minta titip apa sama aku nanti kalau aku didatangi Tuhannya orang Kristen? Ada yang titip doa nggak nanti sama aku? Minta apa? Kalian minta iPhone? Aku mau minta keledai. Aku rencana mau minta keledai. Enak kan ternak keledai. Hari gini ternak keledai. Terkenal aku. Seorang wanita berternak keledai sekitar 1.500 keledai katanya. Di Sumatera Barat. Terkenal aku langsung keledai. Seorang wanita punya keledai 1.500 keledai.